Di tengah padang pasir yang berhembus panas, seorang pria berdiri dengan kesunyian yang nyaris tak masuk akal. Di hadapannya, tentara-tentara Frank bersenjata lengkap bersiap menghancurkan pasukan Islam di tanah Syam. Namun sang pemimpin tidak gentar. Tatapan matanya tajam, penuh keyakinan, seolah menembus cakrawala peperangan itu sendiri. Nama lelaki ini akan mengguncang dunia, ditakuti musuh-musuhnya, tetapi juga dihormati bahkan oleh lawan yang paling membencinya. Dialah Salahuddin Al-Ayyubi, sang singa yang membangkitkan dunia Islam dari keterpecahannya. Dan inilah kisah bagaimana seorang panglima dari Tikrit mengubah sejarah dunia selamanya. Awal mula, lahirnya seorang legenda di Tikrit untuk memahami bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi menjadi simbol kejayaan Islam. Kita harus kembali ke tahun 1137 Hem, ketika ia lahir di kota kecil Tikrit, wilayah yang kini menjadi bagian dari Irak modern. Tikrit pada masa itu bukanlah pusat kerajaan besar, bukan pula kota perdagangan megah. Ia hanya sebuah kota kecil yang berada di jalur perjalanan antara Mosul dan Baghdad. Tetapi kisah Salahuddin dimulai justru dari tempat yang sederhana ini. Ayahnya, Najm ed-Din Ayyub, adalah seorang komandan militer Kurdi yang setia melayani dinasti Zengid. Sementara pamannya, Asad ed-Din Shirkuh, adalah panglima perang Garang yang akan memainkan peran besar dalam membentuk masa depan Salahuddin. Sejak kecil, Salahuddin telah tumbuh dalam keluarga yang tidak biasa, keluarga para pejuang. Keluarga yang hidup dari pedang, strategi, dan kesetiaan. Dalam berbagai catatan sejarah, termasuk karya Ibn al-Athir dan kronik Imaduddin al-Isfahani, disebutkan bahwa keluarga Ayyubid bukan berasal dari bangsawan besar. Mereka adalah keluarga profesional militer yang menanjak melalui kerja keras, kecerdasan, dan keberanian. Karena itu, Salahuddin sejak kecil sudah terbiasa melihat peta, diskusi strategi, dan persiapan perang. Namun, yang menarik adalah Salahuddin kecil ternyata tidak bercita-cita menjadi panglima. Menurut catatan beberapa sejarawan, ia justru menyukai ilmu pengetahuan, sastra, dan terutama studi tentang agama. Ia memiliki karakter yang lembut, tenang, dan jauh dari kesan prajurit kasar. Siapa yang menyangka bahwa anak yang tampak lebih suka membaca daripada berperang ini akan menjadi salah satu panglima paling dihormati dalam sejarah dunia. Tetapi dunia saat itu tidak memberi banyak ruang untuk menjadi hanya seorang cendekiawan. Dunia Islam sedang terpecah belah. Sementara tentara-tentara salib dari Eropa terus bergerak memperluas kekuasaan mereka di Timur Tengah. Situasi geopolitik inilah yang perlahan-lahan menarik Salahuddin menuju takdirnya. Masa remaja di Damaskus, didikan ketat di bawah Zengid setelah terusir dari Tikrit akibat konflik politik. Keluarga Salahuddin pindah ke Mosul, lalu ke Damaskus, pusat kekuasaan bawahan dinasti Zengid. Disinilah Salahuddin tumbuh dan menyerap pendidikan militer yang ketat. Damaskus pada abad ke-12 adalah kota yang menakjubkan, pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan militer. Para sarjana besar berkumpul di masjid-masjidnya, sementara pasar-pasar ramai dengan pedagang dari seluruh penjuru dunia. Di kota ini, Salahuddin tumbuh bukan hanya sebagai calon pejuang, tetapi juga sebagai intelektual muda yang memahami dunia Islam secara mendalam. Ia belajar strategi perang dari para komandan senior, tetapi juga belajar hukum Islam, akhlak, dan kepemimpinan dari para ulama terkemuka. Perpaduan ini pedang dan pena menjadikan Salahuddin berbeda dari banyak panglima perang lainnya. Ia bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang pemimpin moral. Di usia belia, Salahuddin juga mulai terlihat mewarisi dua sifat penting ayah dan pamannya, kecerdasan taktis Ayyub dan keberanian Shirkuh. Namun keduanya belum bangkit sepenuhnya, karena Salahuddin masih merasa dirinya bukanlah panglima. Ia tidak terlalu menyukai kekerasan, tetapi ia mulai menyadari bahwa generasi mereka memerlukan pemimpin yang kuat untuk menyatukan umat Islam. Sementara itu, di belahan dunia lain, para pasukan salib membangun benteng demi benteng di sepanjang Palestina dan Suriah. Mereka menguasai Yerusalem sejak tahun 1099 setelah melakukan pembantaian besar. Kota suci itu kini berada di tangan orang-orang Frank. Dunia Islam terpecah dan kalah. Dan Salahuddin hidup tepat di tengah masa suram ini. Perjalanan pertama, ikut pamannya Shirkuh ke Mesir. Balik kehidupan Salahuddin terjadi pada tahun 1164 ketika ia diperintahkan mengikuti pamannya, Panglima Shirkuh, menuju Mesir. Mesir pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Fatimiyah yang lemah dan penuh intrik.
Konflik internal mengakibatkan negara itu mudah disusupi pengaruh asing, termasuk oleh Eropa. Syirkuh ditugaskan oleh Nuruddin Zengi untuk membawa stabilitas di Mesir, sekaligus mencegah kerajaan itu jatuh ke tangan tentara salib. Salahuddin, yang awalnya tidak terlalu menyukai peperangan, tidak punya pilihan selain mengikuti pamannya. Tetapi perjalanan ke Mesir inilah yang kelak akan mengubah segalanya. Di Mesir, Salahuddin menunjukkan kemampuan yang selama ini tersembunyi. Ia cerdas di medan perang, mengerti membaca situasi, dan mampu memimpin pasukan dengan ketenangan luar biasa. Dalam catatan sejarah, beberapa pertempuran kecil memperlihatkan bagaimana Salahuddin bisa membalikkan keadaan meski kondisi nampak merugikan pasukannya. Puncaknya terjadi ketika Syirkuh wafat pada ke-1169. Para pejabat Mesir, termasuk Khalifah Fatimiyah sendiri, justru menunjuk Salahuddin yang jauh lebih muda dan tidak berpengalaman dibanding para jenderal lain sebagai wazir atau perdana menteri Mesir. Banyak yang terkejut, bahkan tentara Fatimiyah pun awalnya tidak setuju. Tetapi para sejarawan sepakat, masa inilah awal kebangkitan Salahuddin sebagai penguasa besar. Ia tidak hanya menjadi panglima perang, tetapi penguasa politik, pembaharu pemerintah, dan pendiri dinasti yang kelak dikenal sebagai dinasti Ayyubiyah. Membangun Mesir baru, reformasi yang mengubah sejarah. Sebagai wazir Mesir, Salahuddin menghadapi tantangan besar. Negara itu berada dalam kondisi krisis, ekonomi buruk, militer lemah, dan Khalifah Fatimiyah hanya menjadi simbol tanpa kekuasaan nyata. Salahuddin tidak membuang waktu. Ia melakukan reformasi besar-besaran. Pertama, ia memperkuat angkatan bersenjata Mesir. Ia membangun kembali pasukan Mesir dengan mencampurkan prajurit Kurdi, Turki, Suriah, dan lokal. Ia menciptakan struktur kepemimpinan yang loyal langsung kepada dirinya dan bukan kepada faksi politik tertentu. Kedua, ia memperbaiki perekonomian. Ia menekan pajak yang tidak perlu, memulihkan jalur dagang, dan mengelola pemasukan negara dengan cara yang lebih efisien. Banyak sumber sejarah menyebutkan bahwa rakyat Mesir hidup lebih sejahtera di bawah kepemimpinannya. Ketiga, dan yang paling menentukan, ia menghapus kekhalifahan Fatimiyah yang telah runtuh dari dalam. Pada tahun 1171, ketika Khalifah Fatimiyah terakhir meninggal, Salahuddin mengembalikan Mesir ke dalam kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Langkah ini tidak hanya memulihkan stabilitas Mesir, tetapi juga menyatukan kembali dunia Islam Sunni di bawah satu payung kekuasaan religius. Sejak itu, Salahuddin bukan lagi seorang wazir. Ia adalah penguasa Mesir, pemimpin independen yang memiliki kekuatan militer dan politik besar. Namun ambisinya lebih jauh dari itu. Ia ingin menyatukan dunia Islam Suriah, Mesir, Irak, dan Hijaz menjadi satu kekuatan melawan tentara salib. Dan ia tahu ia adalah orang yang harus melakukannya. Penyatuan dunia Islam menghadapi para pangeran yang saling bermusuhan. Masalah terbesar dunia Islam bukanlah tentara salib, tetapi umat Islam itu sendiri yang terpecah belah. Suriah dipimpin oleh penguasa kecil yang saling memperebutkan kekuasaan. Irak sibuk dengan konflik internal. Hijaz tidak memiliki kekuatan militer. Dunia Islam bukan satu masa itu, ia adalah serpihan-serpihan yang tidak bersatu. Salahuddin menyadari bahwa tanpa persatuan, tidak mungkin menantang pasukan Frank yang telah membangun benteng-benteng kuat seperti Krak des Chevaliers, dan Akka. Maka ia memulai kampanye politik dan militer untuk menyatukan wilayah-wilayah Islam di Syam. Ia menggunakan dua pendekatan, diplomasi dan kekuatan. Dengan diplomasi, ia mengirim pesan kepada para pemimpin Muslim bahwa perpecahan hanya akan memperkuat tentara salib. Ia menawarkan aliansi, membantu mereka secara ekonomi, atau memberi perlindungan jika mereka membutuhkan. Namun bila pendekatan lembut gagal, ia tidak ragu menggunakan pedang. Ia menaklukkan kota demi kota di Suriah, tetapi dengan cara terhormat. Ia tidak membantai, tidak merampas, tidak menghancurkan kota. Justru ia memperbaikinya, mengembalikan ekonomi, menjaga stabilitas, dan memberi rakyat rasa aman. Inilah mengapa banyak kota justru menyerahkan diri kepada Salahuddin tanpa perlawanan. Mereka tahu ia bukan tiran, melainkan pemimpin yang adil. Pada tahun 1186, seluruh Suriah telah berada di bawah kekuasaan Salahuddin. Kini ia memimpin wilayah besar dari Mesir hingga Aleppo, sebuah kekuatan besar yang belum pernah bersatu sejak masa Seljuk. Dan dengan kekuatan itu, ia memulai langkah terbesar dalam hidupnya, menuju pertempuran agung,
peristiwa yang memicu perang pada tahun 1187. Sebuah peristiwa memicu kemarahan Salahuddin, Raja Kerajaan Yerusalem, Guy de Lusignan, tidak mampu mengendalikan para bangsawannya. Salah satu yang paling berbahaya adalah Reynold de Chatillon, seorang bangsawan Frank yang dikenal sebagai sadis, kejam, dan penuh kebencian terhadap Muslim. Reynold menyerang kafilah haji Muslim, merampok harta mereka, dan bahkan ada catatan yang menyebut ia mencoba menyerang Mekah dengan armada laut kecil. Bahkan setelah Salahuddin mengirim peringatan, Reynold tetap melanggar perjanjian damai. Ketika Reynold menyerang kafilah dagang yang membawa keluarga Muslim, Salahuddin murka, "Aku bersumpah akan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Dan sumpah itu akan menjadi kenyataan di medan perang terbesar dalam sejarah Perang Salib. Pertempuran HATTN, Kebangkitan Kuda-Kuda Islam pada 4 Juli tahun 1187, padang berbatu Hattin di dekat Danau Tiberias menjadi saksi pertempuran luar biasa. Pasukan Frank yang kelelahan, kehausan, dan salah strategi harus berhadapan dengan pasukan Salahuddin yang terorganisir dan berada dalam kondisi terbaik. Salahuddin menggunakan taktik klasik, memutus suplai air, mengurung musuh, dan memaksa mereka bertempur dalam kondisi buruk. Ketika pertempuran meletus, pasukan Frank tidak berdaya. Banyak dari mereka tewas atau ditangkap. Dan benar saja, Salahuddin menemukan Reynold. Ia tidak membunuh tawanan lain, tetapi Reynold menerima akhir sesuai sumpah Salahuddin. Kemenangan Hattin menghancurkan kekuatan tentara salib di Palestina. Setelah itu, Salahuddin bergerak menuju tujuannya yang paling suci, perebutan Yerusalem. Saat dunia menahan napas, Yerusalem telah hampir 88 tahun berada di tangan tentara salib. Pembantaian 1099 masih membekas di benak umat Islam. Tetapi ketika Salahuddin masuk ke kota itu pada Oktober tahun 1187, dunia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Salahuddin membebaskan kota tanpa pembantaian. Ia memberi kesempatan penduduk Kristen untuk membayar tebusan dan keluar dengan selamat. Yang miskin dibebaskan tanpa membayar apapun. Gereja-gereja tidak dirusak, harta tidak dijarah, tidak ada pembunuhan massal, tidak ada dendam. Bahkan kronik Kristen seperti William of Tyre memuji kemurahan hati Salahuddin. Di mata dunia, ia bukan hanya panglima besar. Ia adalah simbol kehormatan, keadilan, dan keberanian. Angin gurun bertiup kencang di dataran Suriah ketika Salahuddin berdiri menghadap pasukannya. Tahun-tahun sebelumnya adalah ujian besar. Ia tidak hanya harus memadamkan pemberontakan di dalam negeri, tetapi juga membangun kembali sebuah dunia Islam yang tercerai-berai. Kini, bintang kemenangan mulai tampak di kejauhan. Pertama, konsolidasi kekuatan, membangun dari reruntuhan setelah berhasil menguasai Mesir dan Suriah di bawah satu panji. Salahuddin menyadari bahwa musuh terbesarnya bukan hanya pasukan salib tetapi perpecahan. Fakta sejarah menunjukkan dunia Islam saat itu terbagi dalam banyak dinasti: Abbasiyah, Ayyubiyah, Sengit, Seljuk, serta banyak amir lokal. Banyak pemimpin Muslim lebih sibuk berperang satu sama lain daripada menghadapi tentara salib. Salahuddin memulai misi besar, menyatukan wilayah sebelum menyerang Yerusalem. Ia melakukan perjalanan panjang. Damaskus, Aleppo, Mosul, Homs, Hama menjalin aliansi. Menikah untuk diplomasi, memberi pengampunan kepada lawan politik, dan hanya bertempur jika benar-benar terpaksa. Dengan strategi politik yang lembut namun tegas, Salahuddin membangun kesetiaan. Banyak kronik saat itu menulis bahwa Salahuddin tidak pernah menghancurkan lawannya jika mereka masih dapat menjadi sekutu di masa depan. Itulah yang membuatnya berbeda dari penguasa lain. Ia memimpin dengan hati, bukan hanya pedang. 2. Kejayaan pasukan. Lahirnya tentara hijau di bawah komando Salahuddin. Pasukan Muslim berubah total. Pasukan reguler yang membentuk pasukan inti yang terdiri dari Mamluk, Satria berkuda berlapis baja, Kurdi, suku Salahuddin sendiri. Terkenal sebagai pemanah ulung, Turki, prajurit berkuda cepat dari tradisi Seljuk, Arab Badui, mata-mata padang pasir, dan pengintai terbaik B. Strategi Gurun Salahuddin. Strateginya terkenal efektif karena menghindari perang frontal jika kondisi belum siap, melemahkan musuh dengan memutus logistik menggunakan kecepatan kavaleri ringan, menyerang saat pasukan salib kelelahan atau terpancing. Catatan kronik Eropa menggambarkan gaya perang Salahuddin sebagai ia menari di atas padang pasir, datang dan menghilang seperti angin panas. 3. Krisis yang mengubah segalanya.
Serangan Reynold de Chatillon. Musuh terbesar Salahuddin bukanlah semua satria salib tetapi Reynold de Chatillon, seorang satria yang terkenal kejam. Reynold menyerang kafilah kaum muslim yang sedang pergi haji, membunuh wanita dan anak-anak di padang pasir, bahkan bersumpah, "Aku akan menyerbu sampai Ka'bah di Mekah." Sumpah ini bukan hanya provokasi, itu adalah penghinaan besar pada dunia Islam. Kemarahan rakyat membara. Para ulama menyerukan, "Balaslah wahai Salahuddin, hentikan kezaliman Reynold." Dari titik inilah, pasukan Ayyubiyah mulai mempersiapkan operasi besar untuk merebut kembali kota suci. Keempat, menuju Perang Hattin. Badai yang akan mengubah dunia tahun 1187 menjadi penentuan. Salahuddin menyatukan pasukan Suriah, pasukan Mesir, pasukan Jazirah, sukarelawan dari seluruh dunia Islam. Jumlah total mencapai lebih dari 30.000 prajurit. Di sisi lain, kerajaan Yerusalem juga memanggil seluruh satria dan tentara salib. Mereka dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan, Reynold de Chatillon, Satria Templar, Satria Hospitaller II. Kekuatan terbesar abad itu akhirnya bertemu. Kelima, Perang Hattin, api yang membakar impian tentara. Salib tanggal 4 Juli tahun 1187, dekat sebuah bukit gersang bernama Tanduk Hattin. Perang dahsyat pecah. Salahuddin menggunakan strategi yang sangat cerdas, memotong akses air bagi pasukan salib, membakar padang rumput agar asap panas meniup ke arah musuh, memaksa pasukan salib bergerak ke bukit yang sulit, mengurung mereka dalam kepungan rapat. Kronik Latin mencatat, "Kami kehausan, mata kami pedih oleh asap, dan panah mereka seperti hujan dari neraka." Pasukan salib runtuh, ribuan tewas, pasukan Templar dihancurkan, Reynold ditangkap, Raja Guy tertawan. Salahuddin memperlakukan raja dengan hormat, namun Reynold, penyebab segala kekacauan, dihukum mati oleh tangan Salahuddin sendiri, sebuah tindakan yang bahkan musuhnya akui benar-benar adil. 6. Jalan menuju Yerusalem setelah kemenangan Hattin. Kota-kota salib jatuh satu persatu. Akan 12 Jafar Amlagaza Ascalon. Sekali lagi, Kronik Eropa menulis, Yerusalem kini tanpa perisai. Tanggal 20 September tahun 1187, Salahuddin mengepung Yerusalem. Namun kota itu kini dipimpin oleh Balian di Belin, seorang satria yang dihormati. Ketika ia menawarkan perlawanan, Salahuddin menjawab, "Aku tidak datang untuk menumpahkan darah tanpa alasan. Jika kalian menyerah damai, aku akan melindungi semua penduduk." Setelah perundingan panjang, Yerusalem menyerah. Ketujuh, pembebasan Yerusalem pada 2 Oktober tahun 1187. Yerusalem kembali ke tangan umat Islam. Tidak ada pembantaian, tidak ada penghancuran gereja, tidak ada darah mengalir di jalanan. Berbeda dari saat tentara salib menaklukkannya di tahun 1099, ketika 70.000 orang dibantai, Salahuddin memperlakukan musuh dengan kehormatan. Gereja Makam Kudus dilindungi, warga Kristen diberi izin keluar dengan aman, orang miskin dibebaskan tanpa tebusan. Biaya tebusan bagi ribuan tahanan ditanggung oleh Salahuddin sendiri. Dunia Eropa terkejut, bahkan musuh menghormatinya. Kronik Inggris menulis, jika dunia melahirkan seorang satria sempurna, ia adalah Salahuddin. 8. Reaksi Eropa. Perang Salib ketiga, kemenangan. Salahuddin mengguncang Eropa. 3 penguasa besar datang. Richard the Lionheart Inggris, Philip II Prancis, Frederick Barbarossa Kaisar Romawi Suci. Pertarungan antara Richard vs Salahuddin menjadi legenda. Meski keduanya tidak pernah bertemu langsung di medan perang, catatan sejarah menggambarkan keduanya saling menghormati. Richard memuji kemurahan hati Salahuddin. Salahuddin mengirimkan dokter pribadi untuk Richard saat ia terluka. Mereka saling mengirim hadiah, termasuk kuda dan buah-buahan. Pertempuran berlangsung lama, namun Eropa tidak berhasil merebut Yerusalem kembali. Akhirnya tahun 1192, sebuah perjanjian damai ditandatangani. Daerah pesisir tetap dikuasai Eropa, Yerusalem tetap dikuasai Muslim. Para peziarah Kristen boleh datang beribadah. 9. Akhir sang legenda tahun 1193. Di Damaskus, Salahuddin wafat. Saat kematiannya, ditemukan fakta mengejutkan. Ia tidak memiliki harta, tidak memiliki emas, tidak memiliki kekayaan kerajaan. Semua hartanya telah ia habiskan untuk rakyat, perang, dan sedekah. Para ulama menulis, seorang raja yang mampu menaklukkan dunia, namun tidak mampu meninggalkan harta untuk dirinya sendiri. Sebuah ironi, namun sekaligus bukti kemurahan hatinya. Ke-10. Warisan abadi Salahuddin hingga hari ini.
Salahuddin dikenang sebagai pemersatu dunia Islam, pejuang yang adil, pemimpin yang manusiawi, raja yang rendah hati, musuh yang terhormat, pahlawan bagi kaum Muslim maupun Kristen, dan kisahnya menjadi bukti bahwa kekuatan bukan hanya tentang pedang, tetapi hati yang murni dan tujuan yang benar.